Hai guys, aku datang bawa satu mitos. Mitosnya adalah bahwa semua orang harus terus bertumbuh. Dan kalian percaya gak sih kalau kita harus tumbuh? Kita nggak boleh istirahat. Kalian percaya gak sih? Ya udah, mari kita bahas guys. Halo semuanya, selamat datang kembali ya di Audio Kehidupan. Dan terima kasih kamu sudah memilih berhenti sebentar dari hiruk-pikuknya dunia ini, dari lelahnya dunia ini, ya kan? Dan mari kita duduk bersama dengan suara aku ini dan obrolan kita ini. Jadi dengarkan sambil melakukan apapun yang membuatmu nyaman guys. Hari ini kita akan membongkar satu topik yang sering kita bicarakan, sering dibagikan tapi jarang banget bisa dipahami secara utuh, yaitu tentang mitos pertumbuhan pribadi. Apalagi ya guys, di tahun 2026 ini, ketika semua orang seolah berlomba menjadi versi terbaik dirinya, ya kan, berlomba tanpa mau kalah gitu, dengan cara yang kadang justru sangat melelahkan. Dan seperti biasa di Audio Kehidupan, kita akan mengaitkan obrolan ini dengan sesuatu yang akrab dan jujur banget, yaitu martabak durian. Komen di bawah sini kalau kamu suka banget makan martabak durian, doyan banget gitu. Aku suka, tapi aku jarang makannya. Dan komen di bawah sini kalau kamu suka martabak durian. Oke guys, martabak durian itu kan manis banget ya guys. Manis, kayak lengket, kayak ada gurihnya gitu, tapi tidak bisa dimakan terburu-buru gitu, dan tidak cocok untuk semua orang, persis seperti pertumbuhan ini guys. Dan salah satu mitos terbesar pertumbuhan pribadi adalah keyakinan bahwa manusia itu harus selalu naik, harus selalu di atas gitu, nggak boleh turun, harus lebih produktif, harus lebih disiplin, harus lebih sukses. Nah, padahal manusia bukan grafik saham. Ada fase naiknya, ada fase diemnya, dan ada fase turunnya. Ya namanya juga manusia. Dan di tahun 2026 ini, menurut banyak orang untuk terlihat berkembang, padahal sebenarnya mereka hanya kelelahan mempertahankan citra doang, kayak pakai topeng doang gitu. Pertumbuhan yang sehat bukan soal cepat, tapi soal jujur pada kondisi diri, pada kondisi tubuh kita guys. Banyak konten membuat healing terlihat estetik banget kan, kayak tenang, kayak lebih indah, kemudian damai. Padahal kenyataannya healing sering kayak membongkar luka lama doang. Kayak healing itu membuatmu tidak nyaman atau memaksa menghadapi diri sendiri gitu. Ya kayak martabak durian ini loh guys, yang manis iya, tapi berat dan enak kalau kebanyakan kita makan, ya kan guys. Kalau kamu suka banget, mungkin kamu bakal ketagihan. Tapi kalau kamu suka tapi ada waktunya kepengen, gak setiap hari gitu. Dan kesibukan orang sering disalahartikan sebagai kemajuan kan. Padahal banyak orang sibuk hanya untuk menghindari kesepian doang. Kayak biar gak sepi, aku cari kerjaan nih gitu guys. Pernah gak kamu guys? Komen di bawah sini kalau kamu pernah melampiaskan, bahasanya itu melampiaskan, atau kebingungan gitu, kayak mau ngapain gitu ya kan. Atau rasa gagal. Di 2026 ini guys, bertumbuh justru sering berarti berani melambat, berani berkata cukup, atau bahkan berkata tidak, dan berani berhenti sejenak guys untuk istirahat. Dan ada narasi bahwa orang kuat itu tidak butuh siapa-siapa. Itu tuh narasi, dan itu sangat berbahaya, mitos berbahaya guys. Manusia bertumbuh lewat relasi, lewat hubungan gitu, lewat percakapan yang jujur, lewat konflik, lewat kehilangan. Jadi setiap adanya konflik, sesudahnya pasti kita kayak sembuh, dan ada hal yang kita pelajari dari konflik itu, ya kan guys. Dan lewat kehilangan,
lewat kehilangan siapa gitu, teman atau teman SMP yang udah nggak berteman lagi saat SMA gitu guys. Dan seperti martabak durian ini yang tidak dibuat satu bahan saja, dan martabak durian tidak dibuat secara terburu-buru. Adonannya itu harus pas, kalau enggak ya nggak kembang, nggak mateng gitu dengan pas. Isinya harus imbang, nggak boleh durian kebanyakan, nanti dia bisa enak kayak mendominasi rasanya. Kalau kamu belum pernah coba makan martabak durian, cobain guys, enak banget. Kalau kurang jadi hambar, dan pertumbuhan pribadi juga begitu guys, jadi kayak pas aja gitu ya. Kemudian guys, ada mitos bahwa semua orang punya jalan yang sama. Media sosial itu membuat seolah ada satu rumus sukses, padahal hidup setiap orang itu berbeda, ya kan? Tentunya tuh kayak berbeda. Mungkin cara kamu sama dia sama, tapi pasti dampaknya ke kalian itu pasti beda. Hasilnya tuh pasti beda. Dan membandingkan prosesmu dengan orang lain hanya akan membuatmu lelah, capek berpikir, gak ada stop, gak ada berhentinya untuk membandingkan. Itu gak enak banget guys. Dan ada juga mitos bahwa kamu harus sembuh sepenuhnya baru bisa maju. Percaya gak kamu sama mitos itu guys? Komen di bawah sini apa pendapatmu. Apakah kita harus sembuh biar kita maju? Nah, gak juga kan guys, kadang dari sakit kita bisa belajar banyak hal. Banyak orang yang menunda hidup karena merasa belum sembuh, padahal sebagian luka akan terasa tetap ada gitu di hati kita. Yang berubah adalah caramu hidup dengan berdampingan dengan dia, cara kita guys. Di tahun 2026 ini, dunia bergerak semakin cepat, tapi manusia justru semakin lelah. Informasi berlimpah, informasi kan terus berdatangan ya guys. Tuntutan tinggi dan standar hidup seolah tidak pernah turun gitu, malah makin naik, makin hari makin naik. Di tengah kondisi ini, pertumbuhan yang paling dibutuhkan bukan lagi yang terlihat hebat, tapi yang tenang dan berkelanjutan. Artinya apa? Kita melakukan kegiatan konsisten tapi berkelanjutan gitu, tenang gitu. Dan pertumbuhan yang tenang bukan berarti pasrah, bukan berarti pasrah pada keadaan, bukan juga berarti berhenti bermimpi. Tidak guys, ia adalah proses di mana seseorang sadar betul apa kapasitas dirinya, bagaimana kapasitasnya, dan lalu bergerak sesuai ritme yang bisa dijaga dalam jangka panjang. Orang yang bertumbuh dengan tenang biasanya tidak sibuk untuk membuktikan apapun ke semua orang, tidak mencari validasi gitu, tidak sibuk membuktikan bahwa dia benar. Nah, tidak tergoda juga, tidak tergoda untuk membandingkan hidupnya dengan potongan hidup orang yang dia lihat di sosial medianya, dan tidak memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja. Karena kan terkadang kita sedih ya, terkadang kita ada emosi sedih, ada emosi yang galau gitu yang gak punya alasan kenapa, dan dia tidak memaksa dirinya guys. Mereka paham bahwa hidup bukan perlombaan siapa paling cepat, tapi perjalanan hidup kita guys, siapa yang paling tahan gitu. Di fase ini kamu mulai berani memilih hal-hal yang tampak biasa saja, tapi tidak sebenarnya untuk menyelamatkan kesehatan mental kita guys. Tidur cukup, batas kerja yang jelas, gak melulu kerja gitu, gak capek lelah badan karena kerjaan sampai gak bisa nikmati hidup, gak bisa nikmati waktu bersama keluarga, itu paling parah guys. Kemudian relasi kita juga aman sama temen, sama tetangga, ya kan, sama kerja, sama rekan kerja di kantor gitu. Dan waktu hening tanpa distraksi yang aneh-aneh guys. Seperti menikmati martabak durian ini. Martabak durian paling nikmat dinikmati pelan-pelan. Nikmati rasa gurihnya, rasa manisnya, dan tidak terburu-buru, tidak bisa berlebihan juga. Kalau dipaksakan habis cepat, yang ada enak guys, kayak gak pengen makan lagi gitu rasanya. Tapi kalau dinikmati secara secukupnya, rasanya bertahan lama diingatan. Dan pertumbuhan di 2026 ini juga begitu. Bukan soal seberapa keras kamu,
memaksa diri untuk berubah menjadi lebih baik, tidak. Tapi seberapa konsisten kamu merawat diri agar tetap utuh sambil berjalan maju gitu. Jadi pelan-pelan aja guys. Dan memilih bertumbuh dengan waras itu poin kita guys. Bertumbuh bukan berarti mengubah segalanya. Kadang bertumbuh adalah ya menerima diri kita, memaafkan masa lalu kita, sambil memperbaikinya dan hidup lebih sederhana lagi. Dan membongkar mitos pertumbuhan pribadi bukan untuk membuatmu berhenti berkembang ya guys. Jangan terdistract sama mitos-mitos yang berkembang gitu yang ada di sosmed ya kan, pasti banyak banget kabar-kabar lalu lalang yang kamu lihat. Tapi agar kamu tidak menyiksa di atas nama berkembang ya guys. Dan semoga di tahun 2026, tahun baru dan umur baru kita ini guys, kita bertumbuh dengan sadar, tidak tergesa-gesa, tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, dan tentunya kita tidak memaksa harus semuanya bisa. Dan selalu aja gitu guys. Dan terima kasih ya sudah menemani aku membahas mitos ini di audio kehidupan ini. Jangan lupa subscribe biar kita ketemu lagi, dan jangan lupa like ini kemudian komen biar kita bisa bicara banyak guys. Bye bye, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, dan slow aja guys, pelan-pelan.